Maka dia pun berkata, kata Jabir, saya mau panggil Nabi SAW. Kata istrinya, baiklah, tapi ingat, ajak Nabi sama 3-4 orang, jangan lebih. Karena makanan cuma begini, di khandak 1000 orang. Saya juga sama anak saya belum makan. Lalu Nabi SAW naik di atas batu, lalu beliau teriak, wahai muhajirin dan ansar. Jabir bin Abdullah mengundang kalian semua. Jabirin di sebelah Nabi lagi berdiri. Ya Rasulullah, Nabi di atas batu. Rasulullah SAW mau datang sama seluruh muhajirin dan ansar. Kata istrinya, kan sudah saya pesan, undang Nabi sama 3-4 orang. Dia bilang, saya tidak tahu, ini perilaku Nabi. Kita bicara tentang Jabir bin Abdullah, teman-teman sekalian. Seperti biasa saya akan bacakan biografi beliau. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Jabir dan ayahnya Abdullah adalah sahabat. Nanti kita ceritakan proses masuk Islamnya. Al-Ansari berarti dari golongan penduduk asli Madinah. Mendapatkan julukan Abu Abdullah. Beliau lahir di tahun 15 Hijriah, sekitar 607 Masehi, dan wafat 78 Hijriah atau sekitar tahun 697 Masehi. Kurang lebih sahabat mulia ini meriwayatkan hadis sekitar 1540 hadis, dan jalur yang paling dianggap jalur sanad yang sahih dalam hadis adalah jalur yang diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah kepada Jabir bin Abdullah, atau dari Amr bin Dinar kepada Jabir bin Abdullah. Jadi orang ini punya keutamaan yang banyak sekali. Luar biasa banyak keutamaan dan fadilahnya akan kita pelajari nanti. Maka beliau radhiyallahu anhu, awal kisah masuk Islamnya, waktu itu berumur 14 tahun. Awal kisahnya karena ayahnya Abdullah ikut bersama penduduk asli Madinah untuk pergi haji, tapi masih masa jahiliyah. Mereka hajinya haji seperti orang dulu, masih ada kesyirikan. Dan Abdullah radhiyallahu anhu tidak pernah berpikir akan bertemu baginda Nabi SAW. Tapi ternyata waktu itu dari kelompok jemaah haji Madinah ada di antara mereka yang sudah mengenal Islam, lalu kemudian ingin niat bertemu dengan Nabi SAW. Di tengah jalan Abdullah pun mendengar cerita tentang Nabi SAW, maka dia rindu ingin bertemu dengan beliau. Kemudian bertemulah mereka di Mina dan dia mendengarkan petuah-petuah Nabi SAW, dan tanpa menunda Abdullah pun masuk Islam. Dan pada saat itu Abdullah membawa anaknya Jabir yang berumur 14 tahun dan juga langsung pada saat itu syahadat karena mengikuti ayahnya dan juga mendengarkan petuah Nabi alaihi salatu wassalam. Abdullah pun dan ayahnya pulang ke Madinah, dan Nabi SAW sempat meminta lagi 60 sekian orang dari orang-orang Ansar, 10 orang dari orang-orang Ansar yang nanti mewakili kaumnya untuk membaiat Nabi SAW. Baiat artinya janji setia, hidup dan mati untuk agama Islam, membela Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW meringkas daripada salaman dengan semua kaum yang sekian 67 orang pada saat itu, dan orang-orang Quraisy memata-matai mereka, maka Nabi SAW memilih 10 orang mewakili setiap suku yang ada di Madinah. Dan Abdullah ayah Jabir salah satu daripada utusan tersebut. Lalu memegang tangan Nabi SAW dan membaiat hidup dan mati untuk Nabi SAW. Karena Nabi sempat bilang, ya, pada saat itu, kalau kalian sudah beriman, maka beramallah, disebutkanlah ibadah-ibadah yang harus mereka kerjakan. Dan ternyata pada saat itu mereka berkata, ya Rasulullah, itu hak kami. Artinya kami pastinya bisa mengerjakan, kami sudah syahadat. Tentu kami akan mendapatkan hak itu. Kami akan kerjakan dan kami akan dapat hak dari Allah. Maksudnya dengan beriman kami akan masuk surga. Tapi apa hak anda? Maka kata Nabi SAW, kalian membelahku, ya, sebagaimana kalian membela keluarga kalian, istri dan anak kalian. Lalu seorang sahabat berkata dari Ansar, ya Rasulullah, apa balasannya kalau kami lakukan itu? Kata Nabi SAW, surga.
Maka mereka pun bertakbir sambil mengatakan Allahu Akbar, itulah tujuan kami. Maka mereka pun membaiat Nabi SAW lalu mereka ke Madinah sambil menunggu hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu Jabir bin Abdullah tidak terlalu banyak kisahnya radhiyallahu anhu, tapi beliau termasuk yang ikut di perang Uhud. Ya. Di perang Badar tentu ikut dan di perang Uhud beliau ikut dan beliau mati syahid. Abdullah ini diceritakan oleh Jabir bahwasanya ayahnya sebelum mati syahid di malam itu di perang Uhud, karena Uhud terjadi hari Sabtu, hari Jumat malamnya, maka dia pun memanggil anaknya. Abdullah memanggil Jabir sambil mengatakan, ketika ayahku, kata Jabir, ketika ayahku hendak berangkat ke Uhud, dia memanggilku dan berkata, aku merasa esok hari aku akan terbunuh di antara orang-orang yang terbunuh pertama kali bersama Nabi SAW. Karena betul-betul Abdullah sudah berazam, bertekad untuk mati syahid. Sesungguhnya aku tidak meninggalkan setelahku seseorang yang lebih mulia bagi jiwaku kecuali engkau wahai Jabir, selain diri Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku memikul utang, maka lunasilah. Dan aku berpesan kepadamu agar engkau bersikap baik kepada saudari-saudari perempuanmu. Kebetulan Jabir ini satu-satunya anak laki-laki dari Abdullah. Dan Abdullah memiliki 10 orang anak, 9-nya semua perempuan. Jabir ini termasuk anak laki-laki satu-satunya. Maka wasiat ayahnya, jagalah saudara-saudara perempuanmu. Jabir berkata, keesokan harinya ayahku adalah orang pertama yang terbunuh, mati syahid di perang Uhud. Dia dimakamkan dalam satu kubur dengan seseorang. Tapi aku tidak merasa tenang melihatnya bersama seseorang dalam satu kubur sehingga aku mengeluarkannya 6 bulan setelah itu. Dan ternyata dia atau jasad ayahku Abdullah masih tetap seperti pada saat aku menguburkannya pertama kali, kecuali bagian telinganya yang sedikit kotor. Artinya memang orang mati syahid tidak akan dirusak jasadnya oleh tanah. Di dalam sebuah riwayat Jabir yang lain radhiyallahu anhu, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku meninggalkan utang. Sedangkan aku tidak memiliki sesuatu untuk melunasi utangku selain hasil dari kebun kurmanya. Kalau aku hanya mengandalkan hasil kebun kurma itu, niscaya aku tidak bisa melunasinya dalam beberapa tahun. Di samping itu juga, aku tidak memiliki harta untuk memberikan makan saudari-saudari perempuanku. Maka Rasulullah SAW berdiri dan pergi ke tempat penyimpanan kurma milik kami, lalu beliau bersabda, panggilkanlah untukku orang-orang yang memberi pinjaman kepada ayahmu. Artinya panggil semua orang yang punya piutang, yang ayahmu utang sama mereka. Panggil semua ke rumah ini, di rumahnya Jabir. Dan waktu itu di rumahnya, di kebun kurmanya. Dan kebun kurmanya kecil sekali, cuma ada 5-6 pohon. Maka Nabi SAW suruh panggil. Jabir berkata, maka aku pun memanggil mereka. Lalu Nabi SAW menakar kurma untuk mereka. Mulailah kurma-kurma itu diturunkan dari 5-6 pohon ini. Dibayarlah kepada puluhan orang yang sempat diutangi uang oleh Abdullah radhiyallahu anhu ajma'in. Lalu Nabi SAW sendiri yang menakar kurma itu dan beliau terus menakar, membayar utang-utang Abdullah sampai akhirnya Allah melunasi utang ayahku dari hasil panen tahun tersebut. Lalu aku melongo ke dalam lumbung, ternyata kurma yang ada di sana seperti sedia kala, tidak berkurang satu butir pun. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan Ahmad dan juga disebutkan dalam Sahih Bukhari. Tentu ini menceritakan tentang ayahnya Jabir Abdullah radhiyallahu anhu dan bagaimana mukjizat Nabi SAW mereka dapatkan. Dan ini sering terjadi, nanti akan kita jelaskan dalam Ad-Durus wal Ibar atau pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana Nabi SAW dalam mukjizat-mukjizatnya seringkali begitu, memperbanyak makanan, menurunkan hujan dengan izin Allah, membelah bulan, ya, membuat pohon berbicara, memberikan kesaksian, kemudian menyembuhkan penyakit dan sekian banyak mujizat baginda Nabi SAW yang kita akan jelaskan sebagiannya nanti. Sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah ini adalah termasuk orang yang pertama masuk Islam dan termasuk orang yang diutamakan oleh Nabi SAW karena masuk Islam di umur 14 tahun. Yang kedua, dia termasuk yang membaiat, ikut dalam baiat Aqabah. Yang kedua bersama ayahnya dengan kurang lebih 65 orang, karena 67 bersama dia dengan ayahnya. Yang ketiga, dia banyak sekali meriwayatkan hadis. Ini manaqibnya ya, keutamanya Jabir. Dia banyak sekali meriwayatkan hadis dan menghafal dari Nabi SAW dan dari sahabat. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW, Abu Bakar, Umar,
Ali, Abu Ubaidah, Muadz bin Jabal dan juga Zubair. Dan dia termasuk orang yang paling banyak bersama dengan Abu Hurairah dan sahabat-sahabat Nabi yang lain seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas yang paling sering duduk dalam majlis Nabi SAW. Sehingga pada saat wahyu turun, mereka-mereka lah orang yang pertama menerima wahyu tersebut lalu disebarkan kepada para sahabat. Yang berarti pahala para sahabat yang mendengarkan dari mereka dipanen oleh orang-orang ini, termasuk Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum ajmain. Jabir bin Abdullah mengikuti semua peperangan Nabi SAW kecuali Badr dan Uhud. Dan ada sebabnya. Karena umurnya masih sangat kecil. Dan waktu itu dilarang oleh ayahnya. Dianggap umur 14 tahun masih kecil. Nah, Badr terjadi kurang lebih umurnya dia 16 tahun. Dan Uhud terjadi umurnya 17 tahun. Maka karena bentuk bakti kepada ayahnya, dia pun akhirnya tidak ikut. Dan dia ditugaskan oleh ayahnya untuk menjaga 9 orang saudarinya. Jabir bin Abdullah teman-teman sekalian berinteraksi dengan Nabi SAW dengan banyak sekali perilaku-perilaku yang baik, banyak hadis yang diriwayatkan, tapi tentu pada kesempatan ini tidak semua hadisnya yang akan kita sebutkan. Tapi ada hal yang luar biasa, di mana beliau mementingkan kebutuhan saudarinya dibandingkan diri dia sendiri. Dengan menikahi seorang janda. Dan nanti kita akan sebutkan insya Allah pada pertemuan sekarang ini ada sebuah hadis yang sering oleh sebagian orang dipotong, tidak diselesaikan. Dan itu diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Di antara keutamanya adalah dia melebihkan orang lain dari dirinya. Dia tidak menikah dengan gadis yang sebaya dengan dia, tapi dia menikah dengan janda, bahkan janda itu lebih tua umurnya dari dia. Dan hadis itu masyhur sekali. Yang kata Nabi SAW di dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari nomor 5637, 5367, Jabir berkata radhiyallahu anhu bahwasanya ayahku gugur meninggalkan 7 atau 9 anak perempuan. Maka aku menikah dengan seorang janda. Lalu Nabi SAW bertanya kepadaku, apakah engkau telah menikah wahai Jabir? Aku menjawab, iya. Nabi SAW bertanya, gadis atau janda? Maka aku berkata, janda. Lalu Nabi SAW mengatakan, mengapa engkau tidak menikah dengan seorang gadis? Engkau bisa bermanja-manja dengannya dan dia bisa bermanja-manja denganmu. Engkau bercanda dengannya dan dia bercanda denganmu. Umumnya orang banyak menyampaikan hadis sampai di sini. Dan menyebutkan tentang keutamaan gadis dari janda. Gitu kan. Jadi hari ini kalau ada yang hadir janda bisa gembira. Karena kita akan sebutkan nanti keutamaan menikahi janda. Jabir sengaja memilih itu dan kita akan sebutkan nanti dalam pelajaran yang kita ambil. Tapi ternyata hadis ini masih berlanjut. Nabi SAW memotivasi memang untuk menikah dengan gadis. Kenapa kau tidak nikah sama gadis? Bisa kau bercanda. Kamulah laki-laki yang pertama dikenal. Bisa lebih banyak ya bercandanya, bisa lebih banyak bermanja-manjanya. Maka Jabir menjelaskan lanjutan hadisnya. Maka aku menjelaskan, sesungguhnya Abdullah ayahku meninggal dunia. Dan ia meninggalkan anak-anak perempuan yang cukup banyak, 9 orang. Aku tidak suka menghadirkan seorang wanita di antara mereka yang sebaya atau tidak punya pengalaman hidup bersama mereka. Sehingga ya, bisa punya masalah. Ya. Dan aku menikahi seorang wanita janda agar bisa mengurusi mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Maka Nabi SAW bersabda, semoga Allah memberkahimu atau melimpahkan kebaikan kepadamu. Sampai sini tutup penutupan hadis. Jadi sebenarnya hadis ini berlanjut. Sehingga banyaknya syubhat yang orang mengatakan jangan nikah sama janda karena bekasnya orang lah, ya, karena apalah syubhatnya. Ini perlu diluruskan secara hukum syar'i. Kalau dia nikah sama gadis, alhamdulillah, nikah sama janda juga adalah tidak ada yang aib. Karena Nabi SAW nikah pertama waktu beliau bujang sama Khadijah janda. Bahkan janda Nabi SAW itu adalah suami yang ketiga. Sebelumnya Khadijah pernah dua orang suami yang meninggal. Kemudian semua istri Nabi SAW dari yang 11 ya, itu janda kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga banyak sekali hal-hal yang nanti kita akan sebutkan dari masalah itu yang perlu difahami dan diluruskan secara hukum syar'i. Tentu ini hanya untuk menjelaskan hukum syar'i saja karena diambil dari perilaku Jabir. Dalam riwayat lain, kata Nabi SAW, riwayat yang lain tentunya, di sini di buku kita tidak dituliskan, kalau Nabi SAW bersabda kepada Jabir, betul yang kamu lakukan.
Ya, betul yang kamu lakukan dan itu perbuatan yang diberkahi oleh Allah. Artinya perbuatan kamu menikahi janda sehingga memberikan waktu peluang untuk dia bisa mengurus adik-adikmu perempuan, dan itu tentu karena sudah punya pengalaman hidup, itu sudah tepat dan Allah Subhanahu wa taala berkahi. Itu diantara manaqibnya. Ya. Jadi yang pertama, dia pertama masuk Islam dari orang Ansar, dia ikut dalam baiat. Yang kedua, yang ketiga, dia termasuk menghafal banyak riwayat dan banyak hadis dalam majelis Nabi SAW. Yang keempat, dia mengikuti semua peperangan Nabi SAW kecuali Uhud dan Badar. Dan sudah kita jelaskan karena ayahnya melarangnya dan bentuk bakti maka dia patuh. Dan yang kelima, ya, bagaimana dia menikah dan mendahulukan ya, saudarinya. Tadinya dia bisa menikah sama perawan tapi dia pilih janda karena memang dia pengen bisa membantu dan mengurusi adik-adiknya. Kemudian yang keenam, bagaimana mukjizat Nabi SAW terjadi padanya. Tadi, yang pada saat dia mau bayar utang ayahnya dan tidak bisa, gitu kan? Dia tidak mampu karena kalaupun hasil kebun kurma yang cuma 5-6 pohon tadi diturunkan, maka untuk bayar utang bertahun-tahun tidak selesai. Dan kalaupun dia bayar juga sebagian tidak akan bisa memberikan makan saudari-saudarinya. Maka Nabi SAW datang kemudian menyuruh menurunkan semua kurma yang ada, ditaruh di dalam sebuah lumbung, tempat, wadah. Kemudian Nabi SAW mulai menakarnya, mengeluarkan. Sampai akhirnya selesai semua utang Abdullah radhiyallahu anhu ajma'in dan lumbung tersebut tetap penuh. Kemudian yang keenam teman-teman sekalian adalah tadi keutamaannya bagaimana dia saking baktinya sama ayahnya. Dia tidak ingin kalau ayahnya satu kuburan dengan orang lain, maka dia pun membongkar jenazah ayahnya ya, 6 bulan setelah itu. Nanti kita akan ambil pelajaran tentang bolehnya memindahkan kuburan orang tua ya, atau kerabat dari satu tempat yang dianggap kurang pas ke tempat yang lebih cocok dan pas. Misalnya dari penguburan orang non-muslim ke kuburan orang Islam, gitu kan, di tempat yang longsor ke tempat yang tidak longsor, gitu kan, dan seterusnya. Ini ada hukum syar'inya. Kemudian yang ketujuh adalah termasuk yang masuk dalam manaqibnya atau keutamaan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu adalah seringkali dia melihat dan menjadi penyebab mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan ini satu hal yang luar biasa. Seringkali dia menjadi penyebab itu. Di antara kisah yang sangat masyhur berhubungan dengan masalah itu adalah pada saat terjadinya perang Khandak atau Ahzab. Dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Ahzab, surah nomor 33 dalam Al-Quran, yang menceritakan tentang perang Khandak atau parit. Ahzab jamak daripada hizib. Dikatakan Ahzab oleh Allah kelompok-kelompok karena memang waktu itu dua suku Yahudi, Nadir dan Qainuqa, dua-duanya sudah diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Kalau Qainuqa karena membunuh seorang muslim, kalau Nadir karena mau membunuh Nabi SAW. Lalu mereka tinggal di Khaybar. Maka kedua suku ini berkoalisi untuk mengajak seluruh suku-suku Arab yang belum masuk Islam dengan untuk menyerang Madinah dengan janji membagikan seluruh Madinah kepada suku-suku tersebut. Lalu kemudian mengajak Quraisy sebagai pemimpin, dan Quraisy termasuk pasukan yang paling besar menyumbang pasukan waktu itu 4.000 orang. Terkumpullah 10.000 orang, termasuk dengan pasukan Yahudi. Kemudian mereka mengepung pada saat itu Khandak. Tentu sebelum mereka pasukan Ahzab datang, Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Ini musuh sudah mau datang. Ada berita dari wahyu musuh akan datang. Kira-kira kita bagaimana menghadapinya? Kita keluar hadapin, kita biarkan mereka masuk Madinah lalu kita serang dari atas rumah kita. Maka sahabat-sahabat semua khilaf di antara mereka apakah kita keluar atau enggak. Sampai Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, kami di negeri Persia kalau kepepet sekali, musuh kuat, kita lemah, seperti kondisi kita sekarang 10.000 orang, sementara muslimin yang siap perang di Madinah cuma 1.000 orang. Ya, 1.400 orang. Maaf, 1.000 orang pasnya waktu itu di Khandak. Maka kami dulu menggali parit di sekitar kota kami sehingga tidak bisa musuh masuk. Maka Nabi SAW mengatakan ide yang bagus. Lalu mulailah baginda Nabi SAW membagi-bagi sahabat, setiap 10 orang menggali sekian meter kali sekian meter. Dan tidak ada yang boleh pulang ke rumah mereka sampai Nabi SAW izinkan. Semua laki-laki wajib nginap di situ. Dan Khandak ini
di pintu gerbangnya Madinah. Nah, jadi pas pintu gerbang Madinah itu adalah khandak. Jadi mereka tidak bisa mendekati tembok Madinah untuk naik karena adanya lubang parit itu. Ringkas cerita tentunya, pada saat itu para sahabat berusaha bekerja dan banyak mujizat Nabi SAW yang terlihat. Di antaranya Nabi SAW sendiri ikut partisipasi di situ. Kemudian para sahabat, pernah ada sahabat yang mau memecahkan batu, mereka tidak mampu karena kerasnya. Lalu Nabi SAW dipanggil, Nabi datang, lalu Nabi SAW memukul batu tersebut sambil mengatakan Allahu Akbar, keluar cahaya yang terang. Lalu beliau pukul yang kedua, cahaya lagi keluar. Pukul yang ketiga, cahaya keluar, lalu pecahlah batu tersebut. Yang tadinya sahabat berapa orang memukulnya nggak bisa. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, kami mendengar tadi Anda setiap memukul batu tersebut bertakbir dan kami melihat cahaya. Kata Nabi SAW, apakah kalian melihat cahaya itu? Mereka bilang iya. Kata Nabi SAW, sungguh di pukulan pertama aku diperlihatkan kalau umatku kerajaannya akan mencapai Jazirah Arab. Yang pukulan kedua akan mencapai sekian seluruh dunia. Kemudian diberikan kerajaan-kerajaan dunia. Yang ketiga, seluruh harta ya, dunia ini ada di tangan umatku. Ya, dan seterusnya. Orang-orang munafik sempat mengatakan, Muhammad ini sudah dalam kondisi kepepet, nggak ada kekuatan, pasukan musuh sudah besar, masih bisa menjanji-janjikan yang dusta. Mereka terus menyebarkan isu yang menyakiti Nabi SAW. Tapi Nabi tidak pedulikan mereka, dan ini tradisi atau salah satu hal yang harus difahami setiap muslim. Kalau menghadapi orang munafik, orang yang benci Islam, walaupun berkedok Islam, tidak usah terlalu dipedulikan kata-katanya. Tapi kalau sudah berbahaya bagi umat, maka kita luruskan. Kalau sifatnya enggak, maka umat pun bisa memilih sebenarnya. Waktu itu, saking lamahnya di parit, menggali, tidak ada sahabat yang bekerja di kebun. Dan waktu itu kehidupan mereka dari kebun. Mereka harus pergi kebun kurma, mereka petik, baru makan kurma. Tidak ada yang lain pendapatan mereka, mayoritasnya seperti itu. Karena 1000 orang ini semua wajib tinggal di parit, mereka berkemah di situ, maka tidak ada makanan. Ada 2 orang sahabat yang datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, kami lapar sekali. Udah 3 hari nggak ada makanan. Kami juga mau pulang, nggak ada makanan di rumah. Istri anak kami juga belum makan. Lalu mereka mengangkat baju mereka memperlihatkan perutnya kepada Nabi SAW. Dan ternyata terlihat memang mereka letakkan batu. Ya, dalam riwayat 1 batu, riwayat lain 2 batu yang diikat dengan kain mereka lalu dililitkan di perut, diikat dari belakang dengan kuat. Sehingga kalau perut tertekan, laparnya berkurang. Nabi SAW tidak banyak jawab. Nabi SAW angkat bajunya, ternyata di perut beliau ada 3 batu. Jadi Nabi SAW lebih lapar dari mereka, gitu kan. Pada saat itu terjadi, Nabi SAW mengangkat bajunya, Jabir bin Abdullah ada di situ, radhiyallahu anhu. Dilihat sama dia, dia bilang luar biasa. Sampai pada tingkat ini kelaparan Nabi SAW. Dan Nabi tidak mau bicara sama sahabat, nggak mengatakan saya lapar, enggak. Dan pada zaman itu teman-teman sekalian, subhanallah kita tahunya justru setelah mereka meninggal dunia. Pada zaman itu, siapapun sahabat yang cerdas, apa saja yang dia lakukan, dia minta doa sama Nabi, dia bawa apa yang dia bisa bawa, itu semua jadi mukjizat. Gitu kan. Tapi sahabat yang pada saat itu memang jeli. Gitu. Di antaranya ada satu orang sahabiat Nabi perempuan, dia kirimkan suaminya 1 keranjang kurma. Lalu dikirimlah, dibawa ke sana. Nanti kita kembali ke kisah Jabir ya. Saya cuma datangkan contoh saja ini. Dikirimlah 1 keranjang kurma buat suaminya. Suaminya ini orang mukmin baik. Dia tidak mau makan sendiri. Maka dia bilang sama teman-temannya, kita jangan makan dulu, kita bawa ke hadapan baginda Nabi SAW. Dibawa ke hadapan Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, istri saya kirimin ini. Tapi tidak mungkin cukup untuk 1 khandak, 1000 orang. Lalu Nabi SAW mengatakan, bukalah kain. Dibuka kain, lalu beliau mengatakan, tuanglah di kain itu. Pada saat dituang, Nabi SAW doakan, maka kurma tersebut yang tadinya 1 keranjang menjadi seperti 1 gunung. Terus bertambah sampai seperti 1 gunung. Dan orang-orang di khandak semua melihatnya. Lalu mereka pun memakan. Gitu kan, waktu itu. Tapi ini rupanya tidak cukup. Ini tidak cukup. Dan itu terjadi sebelum Nabi SAW memperlihatkan batu di perutnya. Berapa hari kemudian mereka lapar lagi. Nggak ada makanan. Maka Nabi SAW waktu lihatkan perutnya, kata Jabir, sungguh telah menimpa Nabi SAW sesuatu yang menyedihkan ini. Dia dekati Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke rumah. Saya mau lihat, siapa tahu ada makanan di rumah saya. Kata Nabi SAW, silahkan, pulanglah. Pulanglah Jabir, ketemu istrinya. Setelah salam dia bilang, hai istriku, ada makanan.
sungguh saya melihat sesuatu menyedihkan dari Nabi SAW hari ini. Apa kata istri yang kau lihat? Nabi SAW ikat perutnya dengan 3 batu karena kelaparan. Apa kau punya makanan? Kata istrinya, yang tersisa di rumah kita tinggal 2. Ada kambing kecil di sebelah rumah, itu punya kambing kamu, terakhir. Nggak ada lagi harta kita. Dan ada 1 sa' atau 2,5 kilo gandum. Kalau mau, saya buat roti, yang itu kamu potong, kita buat kari. Hidangkan untuk Nabi SAW. Kata Jabir, bagus. Dia dengan semangat karena cinta dengan Nabi SAW, disembelih kambing tersebut, dibersihin, dimasak. Setelah dimasak, istrinya juga buat adonan. Waktu adonan roti sudah mulai membengkak, ya, maka dia pun berkata, kata Jabir, saya mau panggil Nabi SAW. Kata istrinya, baiklah, tapi ingat, ajak Nabi sama 3-4 orang, jangan lebih. Karena makanan cuma begini, di Khandak 1.000 orang. Saya juga sama anak saya belum makan. Kata Jabir, tentu saja, aman. Baiklah, Jabir pergi ke sana, di Khandak. Duduk di sebelah Nabi SAW, dibisikin Nabi sama dia takut orang lain dengar. Ya Rasulullah, ladayya tu'ayyim. Orang Arab kalau bilang bahasa Arabnya makanan, ta'am. Lalu dia bilang, tapi kalau orang Arab mau tunjukkan benda itu lebih kecil atau lebih sedikit, dipakai ismu tasgir namanya, diperkecil. Ta'am jadi tu'ayyim. Maka dia sengaja bilang, ya Rasulullah, saya punya tu'ayyim, ada makanan tapi sedikit. Datanglah Anda dengan 3-4 orang teman Anda. Nanti ya saya ajak makan. Kata Nabi SAW, apa yang kau siapkan Jabir? Dia bilang, 1 anak kambing saya kecil saya sembelih, dan istri saya buat 1 sak gandum 2,5 kilo. Kata Nabi SAW, banyak itu. Lalu Nabi SAW naik di atas batu, lalu beliau teriak, wahai muhajirin dan ansar. Jabir bin Abdullah mengundang kalian semua. Jabirin di sebelah Nabi lagi berdiri. Ya Rasulullah, Nabi di atas batu. Semua muhajirin dan ansar, 1.400 orang ini. Kata Nabi SAW, iya, pulang ke rumahmu dan jangan sentuh makanan itu. Jabir ini lari pontang-panting. Rumahnya Jabir dikatakan oleh sebagian ahli sejarah, maksimal 4 kali 5 atau 4 kali 4 meter. Kecil rumahnya. 1.400 orang yang datang, 1.000 orang yang datang. Maka Jabir datang ya, sambil mengatakan, wahai istriku, wahai istriku. Istrinya buka pintu, kenapa? Dia bilang, kita sudah dipermalukan. Bukan maksudnya Nabi permalukan, tapi dia bilang, ini kita bisa malu nih. Ya. Kok bisa? Rasulullah SAW mau datang sama seluruh muhajirin dan ansar. Kata istrinya, kan sudah saya titip pesan. Undang Nabi sama 3 sama 4 orang. Dia bilang, saya tidak tahu, ini perilaku Nabi. Ya. Maka akhirnya, istrinya pintar nih, istrinya Jabir. Dia mengatakan, sebentar, ada pesannya Rasulullah SAW? Ada. Apa pesannya? Jangan sentuh makanan sampai saya datang. Baik, jangan sentuh. Tunggu Rasulullah SAW datang. Gak lama kemudian Nabi datang dengan ya 1.000 orang di belakang. Begitu tiba di depan rumah Nabi, di depan rumah Jabir, Nabi SAW mengatakan, tunggulah di sini, saya masuk. Nabi SAW masuk, tanya Jabir, mana masakanmu? Ini. Oleh Nabi SAW disentuh, didoakan. Lalu Nabi dia tanya istrinya Jabir, mana adonanmu? Dia bilang ini, ada 1 wadah kecil, sudah gembung, itu biasanya ditarik, dikasih di api jadi roti, udah siap. Kata Nabi SAW, panggil Khabbaza. Khabbaza itu pembuat roti. Biasanya dipanggil perempuan-perempuan ini kalau mau buat 1.000 roti, 2.000 roti, banyak. Satu gini mungkin jadinya 20 roti maksimal. Kata istri Jabir, ya Rasulullah, saya aja buat 1 wadah. Kata Nabi, tidak, panggil Khabbaza. Panggil semua wanita yang kau kenal di Madinah yang ahli buat roti. Maka istri Jabir keluar, panggil. Semua pembuat roti Madinah dipanggil oleh Rasulullah SAW. Datang rumah Jabir, tapi nggak disebutin jumlahnya berapa. Datang mereka semua, lalu kata Nabi SAW, baik, saya, hai Jabir, saya akan, Nabi SAW sendokkan langsung dari pancinya, saya akan taruh di wadah, lalu istrinya Jabir merobek gandum tersebut, ditaruh di api, taruh di wadah piring. Jabir yang hidangkan. Kata Nabi SAW, hai Jabir, suruhlah mereka masuk 10 orang. Masuklah 10 orang tersebut. Dan 10 orang ini kata ahli sejarah dan ahli hadis, ada catatan perlu digarisbawahi. Mereka belum makan 3 hari. Jadi laparnya super.
Ya. Dan mereka juga belum tahu ke depan ada makan atau tidak. Jadi siap makan untuk 3 hari sekarang, 3 hari ke depan. Maka kata Nabi SAW, masuklah, makanlah. Kata Jabir, mereka pun makan. Sampai mereka kenyang, ada di antara mereka minta tambah, ditambah oleh Nabi SAW. Sudah kenyang betul-betul, keluar. Masuk 10 orang lagi. Begitu terus. Kata Jabir bin Abdullah, terus saja begitu sampai 1000 orang itu selesai. Dan demi Allah, panci kami tidak berkurang sedikit pun, roti gandum kami setiap disobek, utuh lagi. Begitu terus. Sampai semuanya sudah selesai, lalu kata Nabi SAW, wahai Jabir, bagi-bagilah makanan ini kepada sisa penduduk Madinah dari tetanggamu. Jadi bukan cuma penduduk Khandak, 1000 orang. Ini bagi kepada semua penduduk Madinah. Bagi semua kepada mereka karena manusia telah tertimpa kelaparan. Lalu kemudian Jabir pun mengatakan kami membagi-bagikannya sampai selesai semuanya. Itu pun panci kami masih utuh, gandum kami masih utuh. Sampai akhirnya aku dan istriku memakan sisa makanan tersebut. Baru kemudian habis. Dan ini teman-teman sekalian adalah kisah yang paling masyhur dari Jabir bin Abdullah. Terkenal dengan mendapatkan mujizat keberkahan makanan Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu teman-teman sekalian nanti akan saya jelaskan beberapa contoh-contoh mujizat Nabi SAW, tapi nanti kita pelajari di Ad-Durus wal Ibar itu insya Allah. Tapi ini masuk dalam manaqibnya atau keutamaannya Jabir. Karena dia akhirnya menjadi penyebab datangnya mujizat tersebut dan juga dia panen pahala memberikan makan satu Madinah. Gitu, dan juga menjadikan pelajaran ilmu, menguatkan iman para sahabat dengan adanya itu jadi mereka lebih kuat untuk jihad. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang ke-9 adalah dia termasuk orang yang membaiat Nabi SAW di dalam baiat Ridwan atau kesepakatan Hudaybiyah. Ini juga ada kisah tersendiri tentu teman-teman sekalian. Kisahnya adalah Nabi SAW setelah perang Ahzab selesai tadi, 43 hari orang Quraisy dan orang-orang kafir mengepung Madinah, mereka tidak bisa. Dan malam harinya Allah SWT mengutus angin yang kencang dingin membongkar kemah-kemah mereka dan kendi-kendi mereka sehingga tidak tertinggal satupun. Keesokan paginya sudah menang muslimin, dianggap menang karena orang Quraisy dan pasukan musuh tidak bisa masuk ke Madinah. Maka Nabi SAW berapa hari kemudian suruh menimbun kembali khandak itu, parit itu ditimbun kembali karena sudah dipastikan orang Quraisy tiba di Mekah, orang-orang Arab semua sudah kembali ke sukunya, maka ditimbunlah beberapa hari kemudian. Setelah ditimbun Nabi SAW iklankan, siapa yang mau ikut umroh silahkan. Ini baru saja perang sama Quraisy dan Quraisy merasa terpukul karena tidak bisa masuk ke Madinah. Maka pada saat itu ikutlah bersama Nabi SAW sekitar 1.400 orang. Jadi 1.401 dengan Nabi SAW. Sebagian ahli sejarah mengatakan 1.399 satunya Nabi SAW jadi 1.400 orang. Berangkatlah mereka semua dan Nabi SAW memerintahkan mereka untuk menggunakan baju ihram tetapi tetap membawa senjata. Tetap membawa senjata, bawa pedang dan bawa perisai. Itu pun pada saat itu mayoritasnya cuma membawa pedang, perisai mereka tidak bawa. Lalu mereka menuju ke Mekah. Rupanya berita ini terdengar oleh Quraisy. Terdengar, orang Quraisy ini beritanya kok bisa seperti ini. Mereka berani benar keluar ini. Ya. Padahal masih jelas-jelas musuh masih marah dengan mereka. Dan orang-orang munafik menyebarin isu. Muhammad ini cuma melempar dirinya pada kematian. Jangan kalian ikut dan seterusnya. Tapi Nabi SAW tidak pedulikan dan para sahabat juga tidak pedulikan mereka. Tiba di sekitar Mekah, subhanallah, tersebar berita di Mekah kalau pasukan muslimin sudah tiba. Maka orang-orang Quraisy keluar dengan 3.000 pasukan. Mereka keluar dari jalan utama pintu gerbang Mekah menuju ke Madinah untuk menghalang muslimin agar jangan masuk ke wilayah haram. Wilayah haram wilayah yang tidak boleh sama sekali ada peperangan. Waktu itu dulu ditaruh bendera. Sekarang pun ya di bawah kerajaan Saudi sekarang diberikan gapura-gapura ditulis ini batas wilayah haram, batas wilayah haram. Dari zaman Nabi SAW dulu sudah ada bendera sebagai isyarat kalau itu wilayah haram. Di luar itu beda dosanya dengan kalau di dalam. Di dalam tidak boleh cabut pohonnya, nggak boleh bunuh hewannya. Siapa yang membuat perbuatan-perbuatan dosa maka akan dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia. Itu dalam hadis disebutkan seperti itu. Maka Quraisy pun mengejar. Kata Nabi SAW, beliau sudah dengar ada beberapa sahabat yang diutus untuk memata-matai Quraisy, ditemukan pasukan mereka keluar.
Kata Nabi SAW, siapa yang menunjukkan kepada kami jalan menuju ke Mekah, tapi bukan jalan yang normal, yang biasa ini. Maka ada satu sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Kebetulan dari Muhajir. Dia bilang, saya tahu jalan, bukan jalan utama ini. Tapi agak rumit, naik gunung, lembah, segala macam. Kata Nabi SAW, tidak apa-apa, bawa kita. Dibawalah. Dan memang betul perjalanannya agak rumit. Tapi Quraisy tidak tahu jalan itu. Akhirnya, pasukan Quraisy tiba di lokasi tadi muslimin dan mereka sudah tidak temukan, mereka pikir belum tiba dari Madinah. Muslimin sudah jalan melewati mereka, sudah mendekati Mekah. Tapi subhanallah ada satu kejadian. Begitu tiba di bendera wilayah haram, masjid wilayah haram yang ada bendera tanda itu, tiba-tiba unta Nabi SAW duduk. Enggak mau masuk ke dalam haram. Padahal mereka sudah ihram, kalau mereka masuk wilayah haram, Quraisy tidak berani ganggu. Karena kalau diganggu maka orang Arab akan berbicara tidak baik tentang mereka dan tentu membunuh wilayah haram, mereka tahu juga dosa besar pada saat itu. Bagi Quraisy itu masih difahami sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka pada saat itu pun duduk unta tersebut. Sahabat berusaha mendirikan memukulnya, enggak mau. Kata mereka, ya Rasulullah, asabatha syarr. Ini unta anda ditimpa masalah ini. Kata Nabi SAW, tidak. Sesungguhnya yang menahan unta ini adalah yang menahan gajahnya Abraha menghancurkan Ka'bah. Maksudnya Allah. Ada hikmah di sini. Udah, pasang kemah di sini. Jangan ada yang masuk wilayah haram. Orang-orang Quraisy mendengar berita kalau muslimin sudah tiba di wilayah haram, mereka pun kembali segera. Begitu mereka kembali, mereka heran lihat. Kok muslimin berkemah di luar wilayah haram? Kenapa enggak masuk? Kalau mereka masuk, mereka aman. Pasti ada sesuatu. Maka orang Quraisy pun berkemah di seberang para sahabat. Mulailah terjadi negosiasi nih. Orang-orang Quraisy ngirim orang-orang datang. Ada beberapa negosiator mereka. Ada mungkin 4-5 orang. Ya. Ada nama-namanya tentunya saya sudah sebutkan dalam sirah. Dan saya ringkaskan saja. Ada yang datang kemudian mengatakan mereka mau perang. Ada yang mengatakan mereka tidak mau perang. Tapi orang Quraisy masih bimbang. Bimbangnya kenapa? Karena muslimin pakai ihram. Dan mereka membawa hadyu. Hadyu itu hewan kurban, baik itu kambing, pada saat itu domba atau unta, yang mereka kasih tanda di lehernya. Dikasih tanda, kain atau kulit, ditaruh dengan warna tertentu, itu tandanya hadyu. Orang-orang semua tahu, pada saat orang kafir atau orang muslim, tahu kalau ini hadyu. Hadyu artinya hewan yang boleh dikurbankan atau akan dikurbankan pada saat tiba di Mekah kalau mau umrah atau mau haji. Maka mereka lihat hadyu, mereka bilang berarti mau umroh. Ditanya Nabi SAW, kenapa kalian bawa senjata? Ya untuk berjaga-jaga. Dan senjata kami nggak bawa masuk. Kami kalau masuk, kami akan biarkan senjata di sini. Dijaga oleh beberapa orang sahabat. Ringkas cerita teman-teman sekalian, pada saat itu Nabi SAW coba negosiasi. Sampai akhirnya terjadi negosiasi setelah mungkin kalau tidak salah 7 hari, 6 atau 7 hari kalau saya tidak salah. Negosiasi terjadi, ditulis ada kesepakatan Hudaybiyah. Kesepakatan Hudaybiyah. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, ada sesuatu yang terjadi. Tentu ada banyak yang terjadi, tapi yang berhubungan dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi SAW melihat terlalu panjang nih kasusnya sama Quraisy. Walaupun mau ditulis kesepakatan damai, tetap saja mereka masih sering menunda-nunda ya, sebelum lengkap semua tulisan tersebut. Maka Nabi SAW mengutus Umar bin Khattab, mengatakan, hai Umar, masuklah ke Mekah. Negosiasi sama Abu Sufyan, pemimpin Mekah pada saat itu. Maka kata Umar, ya Rasulullah, Anda tahu bagaimana permusuhanku dengan Quraisy. Kalau mereka macam-macam nih, ya, aku pasti berantem. Pasti perang nih di Mekah. Walaupun sendirian. Maka lebih baik utus dari sukunya Abu Sufyan. Orang yang lebih tenang, lebih lembut. Saya ini tegas. Kata Nabi SAW, siapa yang kau maksud? Dia bilang Uthman bin Affan. Uthman lembut, suaranya pelan. Dari suku Umayyah, Abu Sufyan juga Umayyah. Sama suku. Kata Nabi SAW, baik, pendapat yang bagus. Pergilah Uthman bin Affan. Uthman bin Affan datang. Uthman bin Affan ini orang kayanya Mekah, orang kayanya Madinah. Abu Sufyan hormati dia. Maka Abu Sufyan bilang, hai Uthman, jangan buru-buru kamu pulang. Kita ngobrol aja dulu. Saya mau tanya banyak hal. Maka karena itu Uthman bin Affan jadi terlambat datang ke Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun berkata, kumpullah kalian semua muslimin. Karena Uthman telah terlambat pulang. Aku akan mengambil baiat.
kesepakatan lagi, setia. Salaman dengan Nabi SAW atau meletakkan tangan di atas tangan Nabi SAW dan mengatakan saya hidup mati untuk Allah dan Rasulnya. Membaiat Nabi SAW hidup mati untuk membela agama. Maka semuanya membaiat Nabi SAW waktu itu. Jadi 1.400 orang, kalau kita kurangi satu Nabi SAW 1.399. Kemudian dikurangi Utsman bin Affan 1.398 dan ada satu orang munafik itu tidak ikut membaiat. Jadi 1.397. Semuanya menyalami Nabi SAW dan waktu itu Nabi berdiri di bawah sebuah pohon. Makanya dikenal dengan istilah syajarah. Nanti kita bacakan ayatnya ya. Di ayat tentu dalam Al-Quran surah Al-Fatih ayat 18 sampai ayat 19. Sebentar saya akan bacakan ayatnya. Maka Nabi SAW waktu itu membaiat dan dibaiatlah oleh para sahabat sampai semuanya sudah selesai. Lalu kata Nabi SAW mengangkat tangan kiri beliau, ya diletakkan di atas tangan kanan beliau sambil mengatakan, dan ini baiatnya Utsman bin Affan. Maka para sahabat mengatakan kami berharap waktu itu ya mendapatkan keutamaan yang didapatkan oleh Utsman karena tangan Nabi SAW lebih baik daripada tangan kami. Lalu kemudian kata Nabi SAW ini kalimat mulia untuk keutamaan orang-orang yang hadir di baiat ridwan namanya. Di baiat yang mendapatkan keridhaan Allah. Kalian semua pasti masuk surga. Ini 1.398 orang masuk surga semuanya. Kecuali satu. Yang sembunyi di belakang unta merah. Kebetulan si munafik itu yang tidak mau membaiat Nabi SAW, dia pikir Nabi nggak lihat. Jadi sementara orang letakkan tangannya di atas tangan Nabi, saya baiat ya Rasulullah, sebutkan pindah, satu lagi datang. Rupanya dia sembunyi-sembunyi di belakang unta-unta yang ada. Kata Nabi SAW, kalian semua masuk surga, kecuali orang yang sembunyi di belakang unta merah itu. Jadi si munafik itu ya. Maka pada saat itu pun Nabi SAW siap untuk berperang. Sambil menunggu beritanya, ya Utsman bin Affan datang atau tidak. Maka pada saat itu turun firman Allah dalam surah Al-Fatih ayat 18 sampai ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa 'atsabahum fathan qariba. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu hai Muhammad di bawah pohon. Tadi baiat ridwan itu. Dia Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka dan dia Allah memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Dan harta rampasan yang banyak yang akan mereka peroleh dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maksudnya mereka akan dapat kemenangan yang dekat setelah kesepakatan Hudaybiyah. Waktu itu di antara poin-poinnya tidak boleh ada peperangan antara muslimin dengan orang Quraisy 10 tahun. Maka karena ini terjadi, keamanan ini 10 tahun tidak boleh saling serang menyerang, maka Nabi SAW setelah dari situ menyerang Khaybar dan berhasil menaklukkannya pada saat itu. Kemudian Nabi SAW menemukan pengkhianatan orang Quraisy atau sekutu Quraisy, lalu menyerang Mekah, lalu menyerang Hunain, ya, menyerang Taif, dan berhasil mengalahkan suku Hawazim di lembah Hunain, lalu menyerang Tabuk, itu puncaknya, sehingga setelah itu terbukalah, dikenal dengan tahun kemenangan, semua orang-orang datang untuk mengucapkan syahadat karena menangnya Nabi SAW. Dan ini makna firman Allah, dan mereka memberi balasan dengan kemenangan yang dekat, dan harta rampasan yang banyak yang akan mereka peroleh, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu salah satu dari 1.400 yang hadir pada saat itu. Dan Nabi SAW bersabda kepada mereka semua, dan Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis ini berkata, pada hari Hudaybiyah, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, antumul yawma khairu ahlil ard. Ketahuilah, kalian yang hadir di sini sekarang adalah sebaik-baik penduduk bumi. Dan jumlah kami pada saat itu adalah 1.400 orang. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab As-Siyar. Tentu ini teman-teman sekalian keutamaan karena mereka akan mendapatkan ya, keridhaan Allah, mereka dapat jaminan surga dan mereka dapat predikat orang terbaik di muka bumi. Juga teman-teman sekalian, Jabir bin Abdullah dikaruniai ilmu yang panjang. Allah SWT karuniakan itu, ilmu yang luas, umur yang panjang.
Dan dia hidup sampai di zaman khilafahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Ya. Bahkan lebih daripada itu karena dia meninggal tahun 78 Hijriah. Ali bin Abi Thalib ya, tahun 40-an. Dia masih sempat lewati Muawiyah, Yazid dan sangat panjang ini sampai tahun 70-an sekian Hijriah baru meninggal dunia. Dan ini juga sebuah keutamaan, nanti kita akan sebutkan dalam pelajaran kita apa keutamaannya orang yang diberikan panjang umur oleh Allah dalam ketaatan. Kemudian yang ke-11 teman-teman sekalian, dia dinobatkan menjadi mufti Madinah. Setelah meninggalnya Nabi SAW di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafaur Rashidin, maka Jabir bin Abdullah diangkat menjadi mufti Madinah karena luasnya ilmu yang dia miliki. Kemudian Jabir bin Abdullah juga perlu diketahui teman-teman, salah satu keutamaannya adalah dia sangat suka sekali dengan menuntut ilmu. Selain kepada Nabi SAW, setelah Nabi meninggal pun dia terus saja mencari ilmu. Sampai dia pernah mendengarkan kalau di negeri Syam ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais. Dan dia tahu Abdullah bin Unais ini punya hadis yang pernah didengar dari Nabi SAW yang Jabir belum pernah dengar. Maka dia pun jalan sebulan ke sana hanya untuk mengambil satu buah hadis itu. Nanti kan kita pelajari tentu di Durus wal Ibar kita, pelajaran yang kita bisa ambil apa isi hadisnya tadi dan rinciannya serta bagaimana Jabir bin Abdullah pergi mengambilnya. Tapi yang jelas salah satu keutamanya adalah dia sangat cinta dengan ilmu dan buktinya dia berhasil untuk melakukan perjalanan sebulan penuh ke negeri Syam dan sebulan juga pulang hanya untuk mengambil sebuah hadis. Yang ke-13 dia sangat cinta dengan jihad. Sampai-sampai di zaman Nabi SAW dia jihad, Abu Bakar dia jihad, zaman Umar dia jihad, zaman Uthman, zaman Ali, zaman juga Muawiyah, dinasti Umayyah. Dan pada saat dia wafat, sebelum dia wafat dia sempat hadir di jihad. Dan uniknya setiap kali dia jihad teman-teman sekalian, khusus Jabir bin Abdullah enggak mau naik kuda sama unta, tunggangan. Kalaupun ada dipegang tali kekangnya sama dia enggak turun. Dia enggak naik di atasnya maksudnya. Maka di salah satu peperangan ke negeri Syam waktu itu, sempat panglima perangnya seorang tabi'in mendatangi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan berkata, "Wahai sahabat Rasulullah, mengapa Anda tidak naik di kuda Anda? Kan musuh di depan mata. Kalau pakai kuda, kuda juga sudah terampil, dilatih untuk berperang. Kuda berperang beda dengan kuda biasa. Sudah dilatih biasa menendang dengan kakinya, menyeruduk dengan kepalanya gitu kan. Maka ini sudah biasa, mereka sudah terlatih." Kata Jabir bin Abdullah, karena aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, tidak akan disentuh oleh api neraka dua telapak kaki yang tersentuh debu medan perang. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhum. Ada dua buah riwayat. Riwayat yang pertama adalah Jabir berkata, "Manikbarrat qadamahu fi sabilillah harramahullahu 'alan nar." Barang siapa yang kedua kakinya tersentuh debu medan perang, niscaya Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Dalam riwayat lain Jabir juga berkata, "Makbarrat kadamahu fi sabilillahi harramahullahu 'alan nar." Barang siapa yang kedua telapak kakinya disentuh debu medan perang, maka Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Kebetulan pemimpin perang ini pada saat lagi lawan Romawi, namanya Malik rahimahullah, dia mendengar itu. Lalu dia berkata, "Baiklah wahai sahabat Rasulullah." Lalu kemudian Malik sengaja maju ke depan dari belakang sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tujuannya supaya pasukannya dengar apa yang dia mau ucapkan. Begitu dia tiba di depan, Jabir bin Abdullah ada di belakang pasukan. Maka Malik teriak mengatakan, "Wahai Abu Abdullah." Mereka tahu Abu Abdullah maksudnya adalah Jabir bin Abdullah. Semua pasukan balik ke belakang. Jabir bin Abdullah di belakang. "Kenapa Anda tidak naik ke kuda Anda?" Maka Jabir pun mengatakan, "Aku memahami maksudnya Malik, supaya aku menyampaikan hadis itu kepada pasukan." Gitu kan. Maka aku pun mengatakan, "Aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang telapak kakinya tersentuh debu medan perang saja, sekali aja injakan kaki kena debu, yang penting dia meninggal dalam keadaan Islam, Allah akan haramkan baginya api neraka." Maka gara-gara itu teman-teman sekalian, seluruh pasukan muslimin turun dari kudanya. Karena mengikuti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ajma'in. Lalu kemudian mereka berperang dan musuh Romawi sungguh sempat kelabakan dan dikalahkan oleh mereka. Karena mereka bingung, kok ada orang perang, musuh di depan, kuda dipegang tali kakinya sambil pegang pedang.
Kan tidak bisa. Bagaimana caranya melawan gitu ya. Tapi seperti itu modelnya. Semuanya begitu. Kuda juga nggak mungkin dilepasin. Karena kuda pasti dibutuhin gitu kan. Maka seperti itu. Dan akhirnya Allah SWT berikan kemenangan. Ini diantara yang dinukil salah satu pengalaman beliau dalam kancah jihad. Baik, kita sekarang masuk teman-teman ke inti bahasan setelah, tentu semua ini inti bahasan ya. Tapi setelah kita sebutkan manaqibnya, beliau secara garis besar ya tentang biografi beliau. Dan itu sudah saya jelaskan juga tadi, beliau meninggal di tahun 78 Hijriah. Pada saat itu usianya mendekati 93 tahun. Ya, atau 90 tahun dalam beberapa riwayat dikatakan. Dan penglihatannya juga sudah kabur. Ya, pada saat itu, dan beliau meninggal dunia untuk menyusul Rasulullah SAW, ayahnya Abdullah bin Amr dan juga para sahabat Nabi yang lain tentunya sebagaimana penulis tulis di sini.